Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur satu pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Hasan dan Cing Abdel Ahrian. Setelah kita libur 2 tahun ya. Sorry teman-teman, ini kami harus cepat pacingnya karena Bang Dion ini mau latihan. Ya kan tetap durasi mah cepat. Durasi mah tetap 60 menit ya 60 menit. Lo mau ngomong cepat mau ini. Sorry. Tapi harus pacingnya harus cepat. Kalau Abdur itu buka pintu, kata pertama itu sorry. Gitu terus. Enggak, ini kan beberapa kali saya udah datang tepat waktu mulu. Jadi ini mengembalikan girohnya Ngabdur. Girohnya Ngabdur itu ada di telat. Nah, makanya saya mengembalikan apa ya yang biar Ngabdur tetap semangat. Telat. Lah, nah, makanya kebalik. Saya kembalikan kenangan-kenangan kita dulu gitu biar Cing Abdel mungkin lagi sorry. Cing Abdel lagi sibuk di konten-konten politik. Sorry. Nge-gym sama istri. Iya, gue nge-gym. Capek banget, Dur. Capek namanya olahraga capek lah. Sama kayak pingpong capek juga maksud kan. Gue, kalau pingpong kan habis main pingpong gue seneng. Perasaannya tuh kalau ada endorfin yang terpicu pada saat gue main pingpong. Sama dong nge-gym juga dong. Masa sih? Capek. Gitu banget inian, apa namanya? Dengkul. Ya tapi bukannya itu bagian organ-organ yang sakit itu juga digerakkan waktu di pingpong. Ya tapi waktu di pingpong kan gerak juga ini. Gerak, kuda-kuda tapi lah enggak repetisi gitu. Enggak repetisi gerakannya. Repetisi lah, Cing. Tidak. Cing bilang ngambil bola begini lagi, tidak ada begini beban, lagi. Tidak ada beban. Kalau yang gua nge-gym ini dia pakai bebannya beban keluarga. Berat sih, emang itu bikin ngilu sih. Iya. Ngilunya seumur hidup ya. Seumur hidup. Beban badan sendiri gitu, Dur. Jadi kalau misalnya saya lihat ya, Mas, yang terganggu nih apanya gitu. Mau dilihat apakah sendinya yang terganggu, jadi digerakin dulu. Ada fisioterapinya. Maksudnya gimana sih dia? Enggak, ya dia bukan fisioterapi, tapi dia tahu kali si PT-nya ini tahu. Ayo. Cing Abdel datang itu dengan keluhan kaki kanan saya sakit nih. Gue dengan semua keluhan gue gini gitu. Oke, kita asesmen dulu kata dia gitu. Mana dengkulnya sakit, misalnya dikasih gerakan. Oh ini masih cuma karena otot pahanya nggak kuat. Kalau sendinya masih oke. Jadi kita kuatin dulu. Otot paha. Otot paha kayak gitu. Terus diukur ini, wah ini tensi. Perlu bukan tensi. Diukur apa? Tensi politik kali ya, tensi politik ya. Waduh. Diukur apa tuh? Detak jantung, berapa BPM gitu. BPM. Metronom. Ya, kayak gitu-gitu. Oh, kita kardionya kayak gini aja gitu dibikinin. Dibikinin programnya gitu. Sudah jalan berapa lama ini? Sebulan? 6 kali pertemuan. Udah 6 kali, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 kali, jadi belum sebulan. Sebulan lebih. Harusnya 8 ya? Iya, seminggu 2 kali, belum sebulan. Berarti 3 minggu? 3 minggu. Tapi yang sakit itu pelan-pelan hilang kan? Iya. Dia terbiasa kan? Iya, enak gitu. Iya. Lama-lama enak kok. Saya juga suka gitu. Maksudnya setelah berolahraga tuh happy aja gitu, senang aja. Cuma gue masuk tuh, kan jam 6 pagi gue tuh. Datang ke situ tuh masih dalam keadaan bangun tidur gitu, agak seger lah gitu. Pulangnya tuh lemas. Masuknya kan dia di bawah. Bawaan pengen tidur ya? Masuknya tuh dia ke bawah. Nah pas pulang kan naik tangga tuh, Dur. Lah, capek banget Dur naik tangga. Ya palingan berapa sih tangga? Tangga ya palingan 15 step lah. Tapi udah capek ya? Tapi memang makanya efek orang olahraga rutin tuh tidur cepat. Karena memang badan capek. Tubuh tahu kalau lu harus tidur gitu biar gua bisa beregenerasi dengan baik gitu. Iya, mungkin ya. Ya bagus lah tapi ini semua gua lakukan untuk 54 show. 54 show. Show gue ya 54. Kenapa sampai membuat program untuk latihan rutin olahraga ini? Gua harus memastikan gua akan kuat dengan fisik prima 60 menit minimal. Oke. 60 menit minimal. Emangnya
bukannya Cing Abdul sering ngejob 60 menit. Ya kan itu ada berdua, ada nyanyi, ada segala macam yang istirahat. Kan ada juga sama Firza Petani. Zahra Petani. Zahra Petani. Kenapa? Kok Firza? Firza mah monyet. Firza sih. Zahra. Zahra Petani. Kenapa maksudnya? Nggak gabung ya? Nggak gabung. Dia opener aja. Dia opener. Gitu. Kayaknya ini stand up pertama yang openernya podcast ya. Itu podcast seminggu ngapain? Dia podcast. Podcast di awal. Gue bebasin berapa waktunya. Terserah kalau emang habis sama podcast ya udah podcast aja itu isinya. Iya. Oh gitu. Jadi gue mempersiapkan fisik Dur. Gitu. Kemarin gue udah nyoba 60 menit ngomong. Di Comedy Gym? Bukan Comedy Gym. Di sebuah, gue dapat job lah gitu jadi motivator. Oke. Gue jadi motivator ya gue ngomong 60 menit. Nah bagaimana rasanya? Ya bisa-bisa aja sih. Bisa aja kan? Bisa ya, lah. Bisa-bisa aja. Cuman kan beda tekanannya Dur. Gue jadi motivator masih ada tulisan-tulisan yang bisa gue lihat. Nggak ada beban atau keharusan membuat orang tertawa. Kan Cing Abdul bisa taruh monitor di depan, monitor kecil gini, di sebelahnya sound monitor. Monitor kecil begini di sebelahnya sound monitor, ntar nanti Bang Rahman yang mainin. Tadi lewat-lewatin sama Rahman. Nah itu, emang Bang Rahman suka usil, tiba-tiba dikasih video. Iya kan dia susah. Dia nangis-nangis di Ka'bah. Iya, 54 ya. Udah presale-nya udah dibuka nih. Sudah dibuka ya? Sudah dibuka, tinggal 50% lagi dari totalnya. Di UNAS ya? Di UNAS. UNAS dekat sini dong. UNAS dekat sini ya? Di mana situ. ya? Situ. Situ ya? Salihara, Jalan Salihara itu ya? Bukan, Jalan Sawo Manila. Tapi itu yang jalan sama Salihara juga. Salihara itu? Terus sampai ketemu pertigaan tuh. Alfamidi belok kanan. Nah itu UNAS. Iya. Kalau ke kiri Jalan Sawo Manila. Ya itu dia Jalan Sawo Manila. Oh, iya itu dia. Di situ. Jalan buah-buahan lah pokoknya daerah Pejaten sini. Ya, Rambutan UNAS gitu lah, aja. pepaya lah, apa. UNAS lu udah tahu. Iya. Universitas hampir selesai. Universitas Nasional dong. Iya, Universitas Nasional. UNAS di situ. Gedungnya baru, udah bagus lah. Teater. Tidak teater. Oh, ballroom gitu ya? Iya, ballroom gitu. Auditorium. Tadinya mau berapa nih target kapasitasnya? Kenapa? Kapasitas penonton? Kapasitas penonton jadi sekitar 700 ya. 600-700 lah. Okay. Jadi berkurang dari yang awal. Di awal karena tim hingga kemarin kita memutuskan untuk pindah, dia belum mengeluarkan surat konfirmasi bahwa boleh menggunakan itu. Iya gitu. betul, tim memang begitu. Iya, jadi gue tak. Jadi deg-degan, bikin deg-degan, benar. Ya, bikin deg-degan. Mohon maaf ya yang sudah beli terus jadi ngerasa agak kejauhan dari UNAS. Nggak Tapi apa-apa. memang gitu. Dulu PPTJ itu H-6 dikeluarin surat izinnya. Sebenarnya kalau ada kepastian dikeluarinnya kapan aja nggak apa-apa sih. Cuman takutnya begitu waktunya dikeluarin tidak diizinin. Iya, kalau misalkan sudah ada bilang kami izinin kok. Kami izinin. Tapi suratnya keluarnya H-6 ya nggak apa-apa gitu. Itu artinya ada buktinya gitu yang entah via WhatsApp atau apa gitu. Tapi ini nggak ada sama sekali. Ditanya bilang belum, ditanya belum, H-6 baru keluar. Ya di DP juga nggak mau. Iya betul. Di DP juga nggak mau karena DP-nya harus ada surat itu dulu baru bisa di DP. Iya. Jadi itu yang bikin kita deg-degan. Betul. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke situ. Jadi kapasitas juga jadi berkurang. Ya mudah-mudahan bisa diperbaiki lah birokrasinya teater besar tim. Tim lah kepengurusannya tim itu biar enak gitu kita kalau pakai. Atau mungkin memang sistem kerjanya seperti itu, Jo. Enggak ya? Harusnya enggak ya. Misalkan kayak taruhlah ya yang mengkurasi itu adalah beliau-beliau yang di Dewan Kesenian. Artinya kan orang-orang seni. Tahulah bagaimana cara bikin acara seni itu susahnya minta ampun. Jualan tiket, promo sana, promo sini segala macam. Tapi kalau tempatnya belum ada kepastian kan, pasti susah gitu. Iya. Nah gitulah. Jadi mudah-mudahan bisa diperbaharui birokrasi di tim sehingga kita kalau mau pakai tim tuh ada kelegaan lah dalam kita promo-promo gitu. Atau mungkin ada pihak swasta yang mau bikin.
tempat lagi seperti tim Ada sih. dengan harga seperti tim. Nah, ada itu. Harga seperti itu. Soalnya yang punyanya pemerintah dan kapasitas 1000 dan cukup murah ya Iya. tim doang. Yang lain ada punya swasta tapi mahal minta ampun. Iya. Mahal-mahal sekali. Tapi gue terima kasih nih buat Rabbit and Wheels. Anjay. Akhirnya dikirim ya. Kirim udah. Terima kasih juga Barry William yang sudah memberikan Rabbit and Wheels Betul. emang Betul. jaket terbaik dalam permotoran. Luar biasa, kita ridingnya tuh luar biasa banget pakai Rabbit and Wheels. Karena si Barry tahu gue orangnya gerahan, gampang keringat. Terus kata dia itu bahannya enak banget tuh, Cing. Iya, saya juga punya saya itu kalau Cing Abel Tidak kan, berkeringat. Cing Abel kan dari kelihatan ini, dari yang kita lihat kan udah furing nih, udah kayak ada lubang-lubang gitu Iya. ya. Nah punya saya itu dia kainnya bukan furing begini, kain ketutup biasa aja begini. Tapi saya nggak tahu kenapa saya waktu bawa motor ada aja angin di dalam itu. Saya bilang ini angin masuk Masuknya dari dari mana mana? ya? Tapi bener jadinya nggak gerah. Masih baru ya. Masih baru ya. Gokil, berapa harganya nih? Ada gak harganya? Gak ada harganya di sini. Nggak ada harganya. Terima kasih loh, Rabbit Terima and kasih Wheels. Rabbit and Wheels, terbaik. Motorsport jaket. Makasih Barry William. Artinya juga. yang bikin ini nggak asal bikin, Benar. tapi betul-betul diperhitungkan bagaimana angin masuk ke jaket segala macam sehingga orang nggak gerah dan segala macam. Terus Jadi, dia punya terbaik. lifetime warranty untuk ini kan sering rusak ya. Zipper. Zippernya ini, resletingnya ini memang banyak resikonya rusak kalau tidak bagus-bagus banget ya. Jadi Dia kasih garansi seumur hidup zippernya. zippernya. Jadi kalau zippernya rusak, bawa ke Rabbit and Wheels, diganti zippernya. Ganti zippernya. Sama Jago. kancingnya. Kancing Button juga. Oh, kancing ini nih, yang ini nih. Ini di saku nih. Nih. Ah iya, yang di saku ini loh. Ini juga ada. Iya, yang itu juga ada sih. Tapi kan saya tunjuk yang saku. Iya, gue di sini ada. Iya, Maksa tapi yang banget. di saku yang Jaket saya tunjuk. gua. Maksud saya nih. Tuh. Nggak ada kancing di situ. Itu Enggak, ini mah rabbitnya, logo. rabbitnya. Wheelsnya mana ya? Belakangnya ada gak? Wheelsnya kan itu yang ngelingkar di ini loh wheelsnya, bannya. Nih, Mana? itu kelinci di dalam ban itu ceritanya. Rabbit in wheels dong harusnya. Rabbit and Wheels. Iya, iya. Rabbit, iya. Jangan- Belakangnya apa? Udah dikasih Belakangnya merek apa? orang mau diganti-ganti. Belakangnya ini apa nih? Ada Rabbit and Wheels, the first division motorcycle equipment 022 Indonesia Speed of Light. Oh, kecepatan cahaya ini. Oh, 022 Bandung. Oh, Bandung. Iya emang produk Bandung. Gua pakai Harley pantas gak nih? Pantas. Pantas ya? Tapi nggak gini, kalau gini chopper sih. Harley gimana sih? Gini kan? Gini guys. Kalau gini mah chopper ini mah. Ya, Harley gini. Ya. Boleh. Begini? Chopper. Ya Harley. Di merek chopper. gini. Merek chopper. Gini? Itu tadi tuh gua latihan gitu ya, dari gini. Megang, Enggak sih. megang Ini lebih ke barbel. KRL lagi penuh. Ya enggak dua lah, satu kalau penuh. Kadang-kadang dua bang. Enggak, kalau lagi penuh enggak dua. Enggak mungkin. Kan gua kan anchor. Anak kereta. Kalau kita tuh, kalau ada saatnya kita akan pegang dua, kalau kita menjadi tumpuan semua orang. Jadi ada saat-saat di mana semua orang bertumpu pada kita. Ada cing, ada momen-momen begitu. Dia nggak megang atas. Iya, jadi penuh. Yang lain semuanya itu Gue sering tuh. berpikir untuk ada orang di sebelah kok, Senderin, nyender aja. Nah, tapi ada satu orang yang akhirnya semua orang ke dia gitu, mau nggak mau dia yang pegang gitu. Biar dia nggak ikut ketiban sampai ke Gua sering masinis tuh. gitu. Wow, jauh banget. Ada pernah gitu. Gue tadi gini nih, gini. Barbel. Barbel tadi gini, terus diputar di sini. Oh, shoulder. Main shoulder. Nggak tahu. Iya dong, otot shoulder dong kalau Shoulder main itu gini. cry on. Sini. Oh, Tergantung sih push apa. push. Kalau push shoulder harusnya. Emang ada apa lagi? Kalau narik mungkin bisa belakang. Narik angkot katanya. Kalau narik ke sini biasanya otot belakang. Back. Tapi kalau tarik ke sini biasanya shoulder gitu-gitu. Shoulder. To cry on. Ya begitulah. Ya, Apa begitu. nih kita bahas apa nih Ngabdur ya Allah?
Lo 2 minggu kemana aja lo? Oh 2 minggu saya syuting. Saya Iya, kemarin kan. Tapi kan ada ini, ada jadwal yang akhirnya nggak jadi. Kapan ya itu ya? Dah. Kapan? Aduh. Oh iya kakak saya datang sih, sorry. Kalau datang. Kakak saya datang, jadi dia juga tiba-tiba dia sudah di Jakarta baru dikasih tahu. Jadi kalau dia datang, ada pelatihan, ada urusan lah dia kantornya dia datang urusan ke sini. Kemudian pelatihan pesut. Hah? Pelatihan pesut. Apa tuh? Kan ada pelatih pesut. Tidak. Dia apa? Ngelatih apa? Tidak apa? Dia yang dilatih. Iya, ambil data atau apa saya nggak paham juga orang urusannya dinas mereka. Dia ini pegawai negeri. Pegawai negeri. Departemen? BKD. Badan Kepegawaian Daerah. Jadi dia kesini ke BKN. Badai Kepegawaian Nasional. Nasional ya, ada koordinasi atau apalah saya kurang tahu. Nah, dia pulangnya Sabtu dini hari. Dia kabarin dia kosongnya cuma Jumat. Jadi Kamis malam selesai. Jumat pagi dia ke rumah. Nengok orang tua juga. Jadi kami cuma punya waktu Jumat itu. Karena Sabtu dini hari saya harus antar pulang ke bandara. Jadi saya akhirnya minta izin untuk tidak ngabdur karena itu. Harus ngajak kakak saya untuk cari oleh-oleh. Oleh-oleh Bali, Krishna. Oleh-oleh khas Jakarta dong. Apaan lo? Uniqlo. Ya, Cing Abdel. Cing, Uniqlo itu oleh-oleh khas Jakarta. Cing Abdel ke Kupang, ke Larantuka sana. Nggak ada Uniqlo. Nggak ada Uniqlo ya. Apalagi oleh-oleh khas Jakarta. Uniqlo. H&M. Oh no, pro Israel. Uniqlo? Uniqlo pro Israel. Uniqlo juga. Uniqlo tidak, Uniqlo kan Jepang. Pokoknya produknya kalau Jepang, Cina itu cenderung aman. H&M memang dari mana? H&M itu Amerika kalau nggak salah. Amerika atau apa. H&M. Tapi pokoknya yang keputusan MUI keluar itu kan saya lihat tuh produk salah satu. Tapi nggak ada tuh, itu hoax katanya. Katanya pakai nyebutin apa-apa aja tuh. Tapi yang MUI nggak ada misalnya katanya. ini ya. Mungkin ya. Banyak portal berita yang nulis masalahnya. Iya, tapi kayaknya MUI akhirnya konfirmasi tuh tidak menyebutkan. Iya, MUI memang tidak menyebutkan apa aja. MUI memang tidak menyebutkan apa aja. Kita yang harus nyari memang. Iya. Nah, saya nyari lah di Google apa aja ya gitu. Nah, fashion itu salah satunya H&M. H&M. Pull&Bear juga masuk. M dan S. M dan S apa? Mamat Gansop? Bukan. Marks and Spencer. Oh, saya nggak tahu. Tapi London, Inggris dia. Inggris. Pokoknya Inggris suka. Hindari produk Inggris, Amerika. Oh, Inggris ya. Gitu-gitulah. M dan S Inggris. Tapi kalau produknya Jepang masih cenderung aman. Kalau Jepang, Cina itu masih cenderung aman. Nah, kayak sepatu tuh Puma udah nggak bisa. Nggak udah, dia udah menyetop. Gua baca ya. Oh, sudah ya. Dia menyetop bantuan untuk Israel kalau nggak salah. Nah, pokoknya Adidas, Sumbangan. Adidas, Nike, Converse, apalagi ya yang biasa kita pakai ya, Reebok juga ya. Ya. Adidas Jerman. Yang juga ikut juga. Masa Jerman pro Israel sih? Jerman itu udah dipegang sama Yahudi. Iya. Ya, Zionis ya, Yahudi. Zionis ya. Banyak di sana. Iya. Yang megang ininya. Yang tidak disebutkan tuh New Balance. New Balance itu tidak tuh. New Balance. Karena dia seimbang. Makanya masih cenderung aman New Balance. Mungkin karena sastra silalayar di situ ya. Iya, karena dia lebih ke skena ya, anak-anak skena. New Balance enggak, Fans of the Wall enggak. Yang maksudnya di berita di portal-portal berita yang saya lihat tuh itu tidak ada. Kayak gitu-gitu sih. Tapi paling aman kalau sepatu beli yang lokal aja, lokal keren-keren juga. Brodo, Johnson, Aero Street, apalagi Geske, Carville Indonesia ya. Carville ya. Brodo sih yang pasti. Bata bukan Indonesia juga. Nggak tahu dah. Pokoknya yang produk untuk Bata sepatu ya, menurut saya untuk sepatu produk Indonesia tidak kalah lah gitu. Piero, Lea Gue itu oke lah, masih oke lah. Old Shake buat sepatu bola, sepatu futsal. Ortus Egg, Spets itu juga. Oakley, kacamata. Oakley saya nggak tahu tuh. Oakley yang sport gitu enggak ya?
Saya nggak tahu. Tapi teman-teman kalau saya salah atau apa komen di bawah ya. Jangan saya ada berita terbaru atau apa gitu ya. Iya. Ini nih. Terus produk-produk kayak gitu-gitu, makanan, minuman sudah mulai dihindari dan segala macam. Gitu-gitulah. Apa tadi kita bahas apa sampai ke sini nih? Oh, oleh-oleh khas Jakarta. Iya, oleh-oleh khas Jakarta. Itu dia, Uniqlo. Akhirnya beli barang-barang di Uniqlo. Iya, buat ponaan. Uniqlo itu termasuk harganya mahal apa murah sih? Mahal ya? Mahal. Uniqlo itu mahal ya. Tapi memang kualitasnya bagus loh. Bagus. Kayak apa? Cina Premium. Bagus. Uniqlo itu Jepang kan? Cina ya? Oh. Uniqlo Cina. Saya suka dari. Kayak dia itu kayak ada kaos-kaos band kan? Betul. Saya suka dari Uniqlo tuh dia tuh sering ya namanya begitu. Dia sering mengeluarkan crossover gitu. Yeah. Tiba-tiba dia crossover dengan Jujutsu Kaisen, dengan One Piece, kaos-kaos band juga banyak Detective tuh. Conan gitu. Tapi kan di Jakarta kaos bandnya jarang ya, yang gambar-gambar band gitu. Itu apa? Uniqlo? Oh, apa? Berinska itu ya? Berska. BERCHK. Berska. Oh ya, ini apa? Band apa ini nih? GNS apa sih? Guns N' Roses. GNR GNR. Oh ya, GNR. Goreng nasi rebus. Kenapa? Dia udah rebus, kenapa digoreng? Lah iya, emang kan nasi goreng itu goreng nasi rebus. Goreng nasi nanak. Nasi itu ditanak, nggak direbus. Iya. Karena di bawahnya ya dia nggak ini ya, nggak. Dan itu cuman kosakata hanya untuk beras doang ya. Ditanak. Ditanak itu nggak ada dibuat benda lain, cuman dia doang gitu. Terburai. Iya, seperti hanya untuk usus. Hanya untuk usus. Ditanak. Sebenarnya ada di tanak itu, ada proses masak juga yang bawahnya air terus ditaruh di atasnya, dikukus. Iya, tapi itu disebutnya kukus, nggak tanak. Tanak tuh hanya untuk nasi. Kita memunculkan satu kosakata yang khusus hanya untuk nasi. Tanak. Tanak itu kan nama ini ya, kitab ya, kitab Tanakh. Ya, kitabnya Yahudi. Tanakh. Talmud lah, apalah itu. Ya. Tarot enggak ya? Bukan. Kartu ya itu ya. Zabur tuh kitabnya Nabi Daud. Iya. Ya. Zabur itu jadi Mazmur ya? Saya kurang tahu sih. Kurang tahu saya. Talmud itu saya jadi. Harus baca-baca lagi dulu. Iya. Gimana ini Yan? Apa? Ya Ramadan. jangan ditanya sekarang lah, nanti aja kan baru kita pikirin. Lagi nih. Iya, surprise lah, jangan diomongin sekarang, nanti aja. Lo udah ada? Belum. Kita berlindung di balik kata-kata surprise gitu. Jangan, jadi 2 tahun, 2 minggu yang lalu ini teman-teman, mohon maaf. Setrika-setrikaan kalian tidak rapi dan segala macam itu. Gue capture itu, ada komen yang 2 minggu bininya nggak nyetrika, kerja pakai baju lecak. Aduh. Banyak juga yang DM ke saya, Bang. Ngabdur kenapa? Nggak ada gitu. Saya minta maaf, sudah minta maaf secara pribadi lewat DM. Iya. Penggantinya gokil penggantinya. Apa tuh? Di Corbusier. Wes, mantap. Itu kan berkah. Segala sesuatu itu jangan dilihat apa yang terjadi, tapi pasti selalu ada hikmah di balik itu. Enggak, maksud gua kalaupun itu ada ngabdur itu tetap ada. Bukan karena nggak ada ngabdur jadi ada itu. Tinggal digeser doang tayangannya. Iya, tapi itu karena nggak ada jadi digeser. Tetap ada hikmah-hikmah yang terjadi dong. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah di balik setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Iya. Cuma kita mau ambil apa enggak. Betul. Terus yang minggu yang keduanya lagi yang tidak jadi juga, bukan tidak jadi tapi tidak ketemu jadwalnya karena saya syuting Kakak Bos. Syuting Kakak Bos sama Bang Ari. Udah kelar? Sudah, alhamdulillah. 16 Desember kemarin terakhirnya, makanya 17 Desember saya tawarin ke Cing Abel, mau nggak pagi-pagi biar sorenya saya ke Erwin. Iya. Tapi Cing Abel ternyata ada Hohihi dan ada bintang tamu yang lain. Iya. Mau geser sore saya nggak bisa karena saya harus ke Erwin. Bisa sih sebenarnya. Agak repot Cing, ke UBM. Universitas Bung Marno. Bunda Mulia ya. Bunda Mulia. Bunda Mulia apa Budi Mulia ya? Bunda.
Bunda Mulia ya. Bunda Mulia. Bunda Mulia di Ancol, jadi agak jauh. Jadi saya harus berangkat dari sore-sore. Iya itu. Begitu, nonton spesialnya Erwin Wu. Itulah Ya. kenapa 2 minggu ini tidak ada ngabdur tuh karena itu, Cing. Sorry ya. Sorry ya. Pejuang setrika makanya pada beli. Sorry ya. Sorry ya. Ya, Mas Abdel. bukan gitu nadanya. Sorry ya. Bukan, Dia nggak ada gini. enak, bukan. Ada gini. Sorry gitu. Sorry ya. Ada sorry ya. Iya. Ya, ada gitu ya. Iya, sorry ya. Mas Abdel. Kita bukan anak kecil lagi, Mas Abdel. Sorry ya. Pejuang setrika pada nonton Soul 54 biar foto biar di gue tahu ada pejuang setrika yang memang suka nonton gitu. Banyak. Pejuang setrika di mana-mana. Masif kami ini. Ntar di Soul 54 ya pada foto. Kita bikin Lo partai. jadi umroh? Tidak jadi. Nggak jadi nih umroh nih? Ya, Mamat ambil job. Astagfirullah, bohong lo. Lo bohong lagi aja lo, Dur. Mamat Cepet parah. banget lo ya kayak gitu. Meninggalkan Enggak, gue yakin akhirat enggak. demi dunia. Gue yakin Dia bukan ambil karena job itu. tanggal 29. Bukan karena itu. 29 Desember dia ambil Enggak, job bukan, di Jogja. Bukan karena itu. Astagfirullah. Karena nggak jadi, akhirnya dia ngambil job. Gue lebih percaya Tapi- seperti itu. Saya dengar-dengar beritanya sih dia karena dia ambil job akhirnya kita nggak jadi. Mungkin. Parah emang teman-teman, Mamat itu parah sekali. Tidak jadi, kuotanya tidak penuh. Ke Jerman bisa, ke Italia bisa gitu ya. Iya, ke Ka'bah tidak mau. Mementingkan job di Jogja. Iya juga ya, Mat. Lo kacau juga, Parah. Mat. Kacau. Kuota tidak memenuhi. Kuota tidak memenuhi, akhirnya Mika Travel mengatakan bagaimana kalau kita undur aja dulu. Ya nggak apa-apa undur. Akhirnya mungkin habis Lebaran. Habis Lebaran. Habis Lebaran sebelum Zulhijjah. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Iya. Jadi mungkin di pertengahan Syawal atau awal Zulkaidah mungkin. Iya. Nah itu baru insya Allah kalau terpenuhi kuotanya dilaksanakan di situ. Nah kemudian ada konfirmasi tidak jadi itu akhirnya Mamat juga ambil job tanggal 29 itu. Di Jogja. Di Jogja. Ya. Tapi dari awal memang dia niatnya, di dalam hatinya dia niatnya pengen ngejob. Bisa ya, daripada umroh. Bisa menghakimi hati orang lo. Ya itulah. Gue tahu lo tuh. Gue tahu lo tahu bahwa kita tidak pernah bisa menghakimi hati orang. Khusus Mamat bisa. Ada khususon. Khususon ila arwahi. Muhammad Yusran Al-Katiri. Allah. Ya itu tidak jadi akhirnya, Cing. Ya. Bukan tidak jadi tapi diundur. Jangan sampai tidak jadi ya. Ya. Artinya insya Allah mudah-mudahan tetap jadi. Berangkat umroh tahun depan insya Allah. Nah itu Cing Abdel. Ini kita tayang tanggal berapa ya Bang ya? Tadi Minggu tanggal 24. 24. Minggu depannya lagi? Tanggal 31 malam tahun baru. Oh berarti yang di episode berikutnya aja kita ngomongin Kaleidoskop. Oh, Kaleidoskop ya. Kaleidoskop 2023. Apa Kaleidoskop kehidupan kita ya. apa aja yang Cing Abdel sudah lalui. Iya. 2023 ini pencapaian-pencapaian Iya, apa iya. segala macam. Iya betul. Gue harus ingat-ingat lagi nih kayaknya 2023 itu standar. Jangan sekarang dong. Iya, oke. Ntar buat episode berikutnya. Oke, Gitu oke. Bang Rahman kalau nyari tema topik tuh. Kan emang udah dipikirin 31 tuh resolusi gitu loh. Resolusi mah biasa. Kaleidoskop dong. Padahal sama aja. Iya. Resolusi ke depan. Tapi biasanya kita kaleidoskop dulu. Dari hasil kaleidoskop kita resolusi. Apa yang di 2024 ini. Ya. Kemudian apalagi Cing Abdel video tuh beredar di grup keluarga, grup kampus saya banyak sekali. Videonya Cing Abdel, Kang Denny. Mas Akbar ngomong-ngomongin politik itu. Iya, karena memang Dan lagi ada dimanfaatkan oleh dua belah pihak, dua belah pihak tuh, baik yang pro Prabowo maupun yang pro Anies. pro Prabowo sama pro Anies. Ya, jadi ada cuplikan yang itu memberatkan ke Prabowo dipakai sama pendukung Anies. Oke. Yang perkataan yang memberatkan Anies dipakai sama kubu Prabowo gitu di grup Di kampus grup. saya. Yang manis itu yang mana? Saya nggak
Banyak sekali soalnya. Jadi terlalu banyak yang di-share. Akhirnya saya nggak nonton satu persatu gitu. Karena gue memang ada acara di iNews tuh sama Akbar, Denny, Mas Jo, sama Calon Tong, Koalisi Tawa. Gitu. Membahas masalah itu emang. Masalah-masalah politik itu. Ya. Tapi ternyata di TV pun nggak boleh kita sebagai pengisi acara pakai sinyal-sinyal angka itu nggak boleh ternyata ya. Ya mungkin karena acara itu tidak Emang dibiayai. Maksudnya bukan tidak dibiayai, tidak disponsori oleh salah satu pasangan. nggak boleh gitu. Oh, nggak boleh ya? Boleh. Mungkin karena iNews tidak dapat uang dari mana-mana gitu. Ngapain dia mengkode-kodekan gitu, Ya, tapi kan menguntungkan. kita udah tahu lah ininya apa namanya. Kecuali acara itu afiliasinya media-media pada kemana aja dulu. iNews tuh punya siapa? iNews itu punya Haritanu. Berarti ke Ganjar ya? Ganjar. Mungkin dia nggak mau main. Nggak mau daripada Hard bermasalah selling gitu kali. ya? Atau daripada bermasalah? Boleh sebenarnya. Karena ini masa kampanye boleh. Iya. Orang ngomongin visi misi, mau ngomong ngajak milih siapa boleh. Tapi kalau dari kontennya, misalnya dari redaksinya, kita ngomong apa itu boleh, tendensius pun boleh. Iya. Tapi kalau pakai isyarat gitu, angka 1, Boleh, 2, 3. setahu saya. Boleh. Karena masa kampanye, kecuali yang sebelum 25 November kemarin itu emang nggak boleh. Kalau ini sekarang kayaknya boleh deh. Iya. Karena emang dimanfaatkan, maksudnya waktu yang ada ini dimanfaatkan betul-betul di berbagai macam kesempatan kalau boleh. Ya dipromosikan visi dan misi, apa segala macam. Negatif campaign buat lawan-lawan politik. Ya, emang harus. Ini tapi sayang sih kita nih debat cawapresnya besok, jadi kita syuting hari Kamis. Kita syuting hari jadi kita Kamis. nggak tahu apa yang terjadi, Kita teman-teman. nggak Ini tahu. tayangnya hari Minggu, jadi apa yang akan terjadi di Jumat malam nanti ya itulah yang terjadi. Kita nggak bisa, tapi bisa prediksi sebenarnya. Tapi prediksi buat apa juga, orang udah tahu hari Jumat malam. Enggak maksudnya, iya. Maksudnya ada orang tahu benar apa enggak nih prediksi? Enggak, sulit juga sih. Sulit juga ya. Agak Nggak susah untuk berbicara. Sulit juga tuh iniannya tuh, timeline-nya tuh agak bingung ya. Agak bingung. Kita prediksi sekarang. Tapi kalau dari Cing Abdel tadi sempat bilang kalau temanya ini harusnya tema yang dikuasai sama Cawapres 02 ya. 02 Gibran. Temanya apa aja coba deh, lihat ya. Temanya, Perkotaan. maksudnya itu yang dilakukan selama 2 tahun. Selama 2 tahun ya. Oh, dia baru 2 tahun ya? Iya, selama 2 tahun di Solo. Di Solo. Dia kayaknya ini harusnya ya. Dia menguasai. Harusnya. Ya. Kayak Prof Mahfud sama Caimin? Mas Imin. Sama Caimin mungkin ngerti tapi dia tidak bersentuhan langsung. Ya. Tidak bersentuhan Tidak pernah mengurus sebuah kota ya? Iya, enggak maksudnya mengurus, kalau nggak salah ada digitalisasi deh. Ekonomi kerakyatan, ekonomi digital. Nah, itu Ekonomi kerakyatan, ekonomi digital. Itu harusnya Gibran tahu banget itu, harusnya ya. Terus keuangan, Keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD. Nah, ini pengelolaan APBN, APBD, apalagi ya harusnya. Apalagi Solo sebagai kota yang dapat APBN terbanyak ya di Indonesia ya. Dapat APBD kali. Ya, maksudnya dapat donasi, sumbangan, apa istilahnya dari pusat itu paling gede. Apa tuh namanya ya? Banyak proyek-proyek strategis nasional yang di situ gitu, yang dibiayai oleh pusat. Iya, dana pusat paling banyak di Solo. Ya katanya ya. Menurut data ya. Menurut data ya. Data begitu. Infrastruktur dan perkotaan. Ya, itulah. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, teman-teman sudah nonton kan hari Jumat malam kemarin komen-komen aja di bawah. Ya. Itu gimananya. Tapi ini kan kayak kita lagi perform stand up nih, Dur. Kenapa Debat tuh? kalau menurut gue ya. Debat capres ini. Lo kayak lagi perform stand up. Lo menguasai apapun yang lo kuasai di belakang panggung, itu bisa blank. Begitu lo ada di atas panggung. Menurut saya ya, Cing ya, dia itu selain karena manusianya ya, selain karena calon-calon ini,
kemampuan calon ya, selain karena kemampuan calon, juga karena kebiasaan. Hah? Menurutku kayak stand up gitu. Orang yang kalau memang sudah terbiasa, Iya. sudah terbiasa stand up segala macam gini menghadapi berbagai macam audiens segala macam, sengebleng-ngeblengnya dia atau apapun di atas panggung, Dia punya exit plan. dia punya exit plan. Iya. Nah, artinya debat itu sebenarnya memperlihatkan kita bagaimana orang yang memang terbiasa membuka Berargumen. dialog dengan masyarakat, Ya. dengan yang tidak. Karena menurut saya, Cing ya, debat yang kemarin itu pertanyaan-pertanyaan ya, tentu pertanyaan-pertanyaannya bagus lah yang disusun sama Panelis. yang jago-jago ini ya, bapak-bapak ibu beliau-beliau yang luar biasa itu. Tapi jangan cuma ngambilin bola di situ. Panelisnya. Harusnya mereka yang baca pertanyaan aja ya. Iya, atau udah nggak usah ada orang, ada si MC-nya aja gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi kasihan. Cuman supaya terlihat objektif gitu kali ya. Mungkin saya Mungkin kurang tahu juga ya itu gimmick ya. Terus Ya. Tapi maksud saya pertanyaan yang disusun sama tim panelis pakar-pakar ini tentu memang sudah EYD, sudah ini ya. Sebenarnya kalau yang terjadi di masyarakat itu yang ketika dialog-dialog publik itu pertanyaannya itu jauh lebih sadis-sadis dari itu. Ya. Nah, artinya kalau pasangan-pasangan calon ini sudah bisa melewati yang di masyarakat ya, yang mereka bikin di kafe-kafe yang di apa, mereka bisa melewati itu. Harusnya yang debat capres itu mudah sekali. Makanya kelihatan pasangan calon atau orang yang piawai memang sudah sering menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang Iya. Karena pertanyaannya cenderung normatif ya. kalau yang di situ kan dijaga. Iya, gitu ya. Tata bahasanya apa gitu. Wah, kalau yang yang kita lihat ya, yang di YouTube, yang di apa, yang di berseliweran di Twitter apa, yang di kafe-kafe apa, wah pertanyaannya orang lebih sadis-sadis dari itu gitu. Iya. Nah gitu sih. Jadi selain karena orangnya, juga ini memperlihatkan kepada kita orang yang terbiasa membuka diskusi publik. Iya. Prof Mahfud sama Cak Imin gitu aja nggak usah diragukan lagi. Iya. Diragukan lagi. Kalau Pak Gibran ini memang jadi apa ya? Jadi teka-teki ini apakah? Ya, artinya saya mau bilang bahwa debat ini tidak bisa dipersiapkan hanya dalam satu malam. Tidak bisa timnya itu Sebulan kumpulin, juga nggak bisa, kumpulin untuk, ayo dalam 1 minggu ini misalkan, coba kita kasih pertanyaan, apa jawabannya, kasih pertanyaan, tidak bisa. Dia tuh akan sangat kelihatan bagaimana orang yang memang kebiasaan hidupnya menghadapi itu dan tidak gitu. Karena kan kata yang keluar, terus alur berpikir yang disampaikan pada saat itu dipengaruhi sama pengalaman yang yang banyak gitu. Benar. Harus ada pengalaman itu, benar kata Ramon Papana, jam terbang. Flying watch. Enggak, kalau dia watch flight. Penerbangan jam. Watch flight. Flying watch, jam terbang. Ya gitu. Iya. Tapi kita jadi menebak-nebak semuanya gitu. Apakah Pak Gibran ini mampu? Karena kita belum pernah melihat, Dur. Ya. Ya, karena kita belum. Caimin juga kita tidak pernah lihat. Kalau Pak Mahfud sering ya kita lihat ya. Iya. Di parlemen. Iya. Dihajar berbagai macam anggota DPR itu dibalikin apa. Iya. Pak Mahfud jago lah udah di situ. Iya. Ya kita bicara tanpa kita tahu Jumat malam yang terjadi ya. Iya. Cuman maksudnya yang ini di hari Kamis ini kita bicara Pak Mahfud oke lah udahlah. Ya. Gak usah dipertanyakan. Tapi Caimin saya juga tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat. Tapi kalau kita lihat rekam jejaknya, tanpa harus kita melihat dia melakukan itu, ketua parpol pasti banyak banget dinamika segala macam dalam sebuah rapat. Pernah jadi wakil ketua DPR yang isinya rapat-rapat mulu, yang debat sini debat sana mulu gitu. Terus juga dari kegiatan aktivisnya dia waktu sekolah. Mungkin aja itu jadi modal yang kuat gitu. Ya bisa. Tapi ya saran saya Caimin rem-rem aja lah. Nggak usah banyak ngomong dulu lah. ngomong dikit blunder. Aneh banget. Ya kayak kebanyakan gaul sama Aji Pratama sih. Ini kalau kata gue ya, Dur ya, ini yang berbeda, dia tetap sama seperti itu. Ini yang berbeda adalah masanya.
Jadi omongan dia itu dulu dianggap angin lewat aja sama orang-orang, nggak dibahas. Nah sekarang orang mata tertuju kepada dia semua. Oh iya gitu. ya, dulu tuh ada beberapa kali yang omongannya memang aneh juga Iya. ya. Cuman kita anggap sambil lalu aja Sambil lah ya. lalu aja karena Tapi sekarang karena beliau cawapres Iya. ya pasti akan jadi sorotan. jadi sorotan kayak gitu. Jadi begini sama capresnya. Kasihan. Hah? Iya, jadi itu dia maksudnya jangan sampai Caimin itu jadi sumber blundernya 01 gitu. Emang ya ini gua ngebayangin pertemuan-pertemuan tim-tim suksesnya ya. TPN kah, TKN kah, apaan gitu namanya gitu. Udah saling, lu ngomong begitu sih. Yang ini, lu kemarin ngomong, dah. Untuk menjaga si capresnya gitu ya. Bukan capresnya doang yang salah ngomong akan berbahaya. Orang-orang di sekitarnya salah ngomong juga berbahaya. Berbahaya betul. Kayak Pak Zul Hasan yang kemarin nih, yang permasalahan doa, sholat. Itu berbahaya juga buat elektabilitas Prabowo. Bisa digorengnya bisa ke situ gitu. Iya, jadi memang Semuanya harus hati-hati ya. harus hati-hati emang. Semuanya, semuanya bisa, gitu. Nggak bisa satu orang doang. Lo ada di tim ini ya lo harus Menjaga hati-hati. semuanya. Iya. Kayak ini deh, kayak zaman Pak Prabowo 2019 kalau nggak salah. Iya. Kasusnya Ibu Ratna Sarumpait tuh. Iya. Kita tidak tahu apakah itu di atasnya tahu atau tidak. Iya. Tapi begitu itu kejadian semua ini kena Itu gitu. sebelum ini ya, sebelum Pilpres ya? Sebelum Ya? Sebelum. Itu semua satu tim itu kena gitu. Bahkan saya dulu kan 2019 dukung Prabowo ya. Itu saya yang tidak di bagian dalam ya, cuman orang Dulu. saya tidak pernah tahu ini apa sih. Dan saya selalu suka begitu. Saya itu dukung tapi di luar circle aja Circle, gitu. ya. Tidak perlu saya di bagian di dalamnya gitu. Jadi biar saya bisa bicara secara bebas gitu, tidak ada ininya gitu. Nah itu saya juga ikut kena gitu. Dicemooh orang-orang apa segala macam. Padahal saya juga nggak tahu, kenal juga kagak, ini juga kagak gitu. Tapi Apalagi semua yang- kena. Memang begitu, emang efeknya kalau satu kubu udah Iya. ada yang blunder, semua satu ini kena. Makanya tolonglah Caimin agak tahan sedikit. Slow dikit. Gak usah ngomong. Rem dikit, udah. 02 kan gak usah ngomong dua-duanya. Udah. Saran saya kepada Caimin untuk saat ini impersonate Kiai Ma'ruf aja dulu. Iya, diam. Iya udah diam aja udah. Udah nggak usah terlalu banyak ngomong. Ntar disangka nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih baik gitu ya. Tahu dah. Tapi kan enak kalau kita di luar circle tuh enaknya Iya. gini. Mau ngomong apa aja bodoh orang. Iya. Saya di luar circle, saya tidak punya utang budi apa-apa gitu. Cuma mendukung ya. Mendukung aja. secara apa ya, moral ya. Iya. Mendukung secara moral. Secara moral. Iya. Nah dan itu yang paling enak. Dan ketika misalkan yang kita dukung jadi pun, saatnya kita menjaga jarak dari kekuasaan. Biar kita tetap waras. Iya. Ya betul. Enak. Saya setuju. Saya pernah baca di tulisannya Pram atau Bapak Pram atau Buya Hamka gitu. Pram Tempo. Bukan. Bocor halus, lo nonton nggak Bocor halus? Tidak nonton. Lo nggak nonton Bocor halus? Saya nonton cuplikan-cuplikannya. Iya. Belum sempat nonton yang full. Cuman saya tahu kayak dari cuplikannya aja kayak keren banget acara ini gitu. Si Bocor Halus itu. Itu kayak baca majalah tapi diceritain. Oh. Kayak majalah diceritain dengan intonasi orangnya yang enak gitu. Oke. Dan memang yang narasumbernya juga wartawan-wartawan senior ya, Iya, yang memang berkecimpung di berkecimpung dunia di situ ya. itu. Ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu ada kesempatan nanti saya nonton. Teman-teman mohon maaf, Iya. belum sempat nonton Bocor Halus. Iya. Jadi gitu. Kalau itu tadi, maksudnya saya pernah baca di tulisannya Pak Pram atau kalau nggak Buya Hamka gitu, kalau nggak saya lupa. Pokoknya
salah satu keuntungan dari kita menjauhkan diri dari kekuasaan tuh bikin kita jadi waras, biar berpikirnya tetap ini gitu. Jadi misalkan taruhlah saya misalkan sekarang mendukung 01 gitu. Kalau misalkan 01 jadi pun saya tidak akan dekat-dekat sama mereka gitu. Saya hanya dukung sampai di saat pencoblosan. Ya. Selesai dari situ, saya akan berusaha diri untuk menjauhkan diri dari istana. Ya. Biar kalau mereka macam-macam, saya bisa. Anjay, menjauhkan diri dari istana. Seakan-akan ada, sekarang lo ada di dalam. Seolah-olah kayak bakal diminta gitu Iya. Ya udah ada tawaran gitu. Ya Iya. gak apa-apa, namanya Iya. juga menghayal. Tapi ya begitulah, maksudnya Iya. biar tidak sungkan untuk kalau ada salah kita bisa omongin gitu. Iya, iya. Karena itu pun juga Dan kalau kita di dalam juga kita bisa. tapi pasti ada sungkan karena kita terima gaji, kita ini apa gitu-gitu. Kalau misalnya kita jadi komisaris ya, Iya. tiba-tiba komisaris Telkom misalkan. Misalkan. Komisaris itu gaji gede-gede loh, Dur. Saya nggak tahu gajinya Gajinya ya. gede loh, Cuma Dur. misalkan kalau kita jadi komisaris Kayaknya salah satu BUMN misalkan. Iya, pasti gede kita itu. mau kritik pemerintah tidak enak dong karena toh kita jadi bagian dari situ ini. Kalau lo jadi komisaris, ikut menikmati gaji. kalau lo jadi komisaris dan lo mau dan lo merasa yang paling pas lo komisaris mana? Saya nggak tahu dah. Iya kan kalau nih dia, oke gue jadi ini. Lo kira-kira BUMN mana yang lo mau jadiin lo komisaris? Kan banyak BUMN yang bergerak di berbagai bidang. Nggak tahu. Bawa hitim ya, apa tuh yang bawa hitim? Timah inian Pemkap dia, apa DKI, Pemda. Telkom yang berurusan dengan telekomunikasi, teknologi, Ya, di luar kemampuan saya itu. minyak, Wah, apalagi cing. Nggak ada Pupuk. ilmunya. Nggak ada ilmunya saya di situ. pupuk, Nggak ada juga. media ada nggak sih BUMN? Nggak ada. Nggak ada Saya- ya? Nggak ada. TVRI ya bukan BUMN dia. Dia bukan PT gitu. Dia TVRI badan. apalagi ngurus YouTube sendiri aja berantakan mengurus TVRI. Padahal TVRI udah waktu kapan ya udah mulai kan pernah nih kesini bikin konten lah tuh si YouTube-nya ini. Nah, Selmi. Maksudnya apa nih? Yang kesini bikin konten. Si orang TVRI, Oke. YouTube TVRI datang ke sini untuk bikin konten. Itu anak-anak muda, terus ya kayak YouTuber ini aja tim-tim YouTuber Ya, kebanyakan masa-masa gini, gitu, ya. gitu. Tapi kayak sekarang udah nggak lagi. Oh, ya. Artinya kalau misalkan Mas Helmi itu dulu di TVRI bagus, ya kebukti juga dia bikin YouTube dia sendiri aja bagus. Iya. Ya. Nah, kalau misalkan saya ditaruh di TVRI, orang saya bikin YouTube sendiri aja berantakan, mau ngurus TVRI segede itu lagi. Iya. Kan komisaris nggak ngapa-ngapain, Dur. Nggak mengurus day to day daily activity. Lo mengawasi. Ya, tapi paling tidak bagaimanapun punyalah tanggung jawab untuk keberhasilan Iya. BUMN ini gitu. Iya. Nggak ada. Apalagi nggak ada. Saya nggak ada ilmunya di situ-situ. Nggak ada. Mungkin kalau nggak ada juga. Saya nggak ada. Mau bahkan mau di Kementerian Pendidikan pun saya juga sadar diri kemampuan saya jauh di bawah orang-orang yang sudah ada sekarang. Tapi ini bau ini deh. Enggak. Hah? Kok bisa bilang karpet aman? Emang bisa lihat dari kamera? Nggak ada bau apa-apa. Bau, Dur. Cepetin dulu deh, Dur. Nggak ada ah. Ada ini. Bau ini, bau kebakar. Ini udah pakai ini. Bau. Ini basah kok. Iya, makanya coba dah. Bau ini kebakar, Dur. Apakah kebakar api politik? Ya. Karena kita membicarakan politik. Bau kebakar, bau sangit politik. Ya gitu-gitulah. Gak ada. Iya lagi. Masa sih sofa? Enggak. Ya, konten cuma nyari-nyari api doang. Konten apaan nyari-nyari api? Bau emang, Ya, Dur. bener-bener ya, Kemarin- ngabdurnya udah Kemarin itu pernah, Dur. makin brutal ya. Waktu itu gue pernah masalahnya. 2 kali nih, Dur. Ini bau ya, gue bilang gitu. Ternyata kebakar. Ternyata kebakar, yang lain nggak. Apa yang kebakar waktu itu? Karpet itu, bolong. Ujung-ujung karpet kebolong 2 kali. Dan yang lain nggak nyium, Dur.
Yang lain nggak nyium nih bau apa ya? Ya Bau mungkin apa ya? nyium yang bau yang waktu itu masih ketinggalan di situ Enggak, kan dia ada lari ke sini. Purifier. Ada purifier. Iya, dia nyangkut di purifier terus sama purifiernya dikeluarin lagi pada saat ngabdur. Emang udah ini konten nyari-nyari api lah, apalah ya Allah, bener-bener. Jangan-jangan bau dari setrika gosongnya pejuang setrika nih. Masuk ke sini nih. Benar-benar ya, hati-hati ya, jangan. Soalnya ini kamera udah kamera ini Apa? noise cam. Noise cam apa? Udah menyalurkan bau. Nose dong. Noise ini. Nose. Iya, nose cam. Nose cam. Iya. Suatu saat mungkin kita sampai di teknologi seperti itu. Kita bisa merasakan air, Bau makanan. Jadi mungkin ada konten makanan, ntar handphone ini bagaimana dia mengeluarkan bau yang sama gitu. Iya. Kalau secara sederhananya kan seperti itu udah ada tuh di yang 4D. Kalau kita ngeliat simulator, misalnya lo pernah nggak kayak keong emas, kayak wahana-wahana di dunia fantasi? Belum. Gue di mana ya naik dunia apa gitu? Dunia fantasi ini di Ancol ini kan? Iya. Belum. Kalau keong emas di Taman Mini. Iya, itu apa konten lagi? Wahana apaan? Wahana itu apa namanya 4D, nonton 4 dimensi. Oh, jadi kalau ada air muncrat, ada yang muncratin air. Oh iya, saya pernah. Tapi di BNS, Batu Naik Spektakuler. Iya. Di Malang, pernah. Ya kayak gitu-gitulah sederhananya ya. Ya. Kita merasakan juga apa yang terjadi di layar itu. Di layar, betul. Ya. Nah, mungkin suatu saat orang bisa mengkalkulasikan bau yang ditransformasikan di handphone dan handphone punya alat-alat yang mengeluarkan bau-bau juga gitu misalkan. Ya, mungkin aja sih. Nah, itu konten-konten Ebel muntah nggak bisa lagi tuh, Rispo muntah nggak bisa tuh. Orang nanti berasa juga bau muntah di situ ntar. Oh, di Confess si ini ditarik kolornya. Siapa? Si Rispo. Emang goblok ya si JJ. Maksudnya ditarik tuh gimana? Bang brutal kalau ini. Ditarik? Ditarik karetnya sampai copot. Diambil karetnya doang. Sing Abdel tampil di G-Confess? Tampil gue. Tapi sama bareng-bareng. Sama Calontong, sama Gilang, sama Kiki, sama Marcel. Udah pasti ger lah kalau gitu mah. Ger ya. Bagaimana Mr. New York? Sing Abdel nonton nggak? Gue nggak nonton tuh. Karena gue lagi... Mas full bahasa Inggris dong. Iya, maksudnya bagaimana komik-komik New Yorknya? Pecah-pecah ya? Gue nggak nonton tuh. Hah? Kalau yang ngerti pecah katanya. Kalau yang nggak ngerti... Harusnya pecah lah, maksudnya mereka kan... Iya. Harusnya pecah ya, karena gue lihat dari beberapa komen-komen ya, testimoni. Katanya dia bilang tuh, biasa kalau kita nonton komik luar negeri, kita nggak tahu konteksnya, gitu. Kita nggak tahu konteksnya dia ngomongin ini latar belakangnya apa, karena kita tidak ada di budaya itu gitu. Terus pada saat G-Confess kemarin, katanya komik-komiknya itu kontekstual, ngomongin trotoar Jakarta, ngomongin ini gitu. Jadi bisa lebih masuk gitu ininya, beat-beatnya. Ya, karena itu setahu saya komik-komik yang dibawa Bang Panji itu bukan yang baru 1-2 tahun open mic gitu. Mereka bahkan sudah belasan tahun bahkan di skena stand up gitu. Jadi jago-jago itu harusnya. Dan ngomong-ngomong gue masih menunggu ketersediaan Panji untuk jadi opener nih. Opener 54? Iya. Oh, dia kan lagi di Indonesia nih, habis itu dia balik. Tapi dia ada buat Sing Abdel dia datang lagi agak deket ya, terlalu deket. Enggak, dia ada lagi tanggal 9. 9 ada job di sini sampai tanggal 17. Coba diundur 3 hari lagi dapat tuh. Sing Abdel tahu dari mana 9 sampai 17? Dia ngomong, kan gue bikin konten di tempat dia tuh. Terus tapi dia belum bisa menjanjikan ya? Iya, begitu. Dilihat dia nanti ya, Cing, gitu ya. Iya, dia minta izin dulu. Dia tanya, siapa aja nih, isi acaranya apa aja gitu. Yang belum nonton silakan nonton di Panji, Merenggut Panji nama ininya. Merenggut Panji. Ada podcast seminggu, gue bilang gitu.
opener, Zahra Petani, sama satu lagi Pak Panji Pragiwaksono, gue bilang gitu. Ya. Ya mudah-mudahan dia bisa ya. Bisa lah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Nggak bisa diganti founder lain. Wah. Ko Ernest coba, minta Ko Ernest. Ko Ernest sudah lama sekali nggak stand up sih. Kalau orang lihat Panji stand up biasa. Coba Ko Ernest deh. Siapa tahu Ko Ernest mau. Orang udah lama banget gak lihat Ko Ernest stand up itu. Terakhir saya nonton Ko Ernest stand up Jambore stand up. Ya. Dia stand up itu. Habis itu mungkin itu pun Jambore stand up ya. Penonton di Jakarta mungkin sudah lama sekali nggak pernah lihat Ko Ernest stand up. Ya kalau haha bikin, karena stand up juga kan. Ya tapi kapan terakhir kali bikin? Film terus ya? Iya, terakhir kali bikin tuh sudah lama sekali. Yang di Bali itu ya. Iya, itu pun di Bali. Maksudnya yang di penonton Jakarta. Itu pun yang di Bali pergantian tahun 2022 ke 2023. Yang baru ya. Tahun Iya, baru. padahal semalam gue baru WA-an tuh sama Ernest tuh. Nah, Jadi dia lagi liburan, gue kurang ini, dia lagi liburan sama bininya. iya tapi nggak nyampe 20 Januari juga dong. Ya maksudnya kondisi sekarang ngomongin itu dia lagi liburan. Justru dia lagi liburan, lagi nggak banyak hal yang dia urusin, jadi dia bisa bales, bisa mikirin. Kalau dia nggak lagi liburan tuh dia lagi produserin apa lagi ngomongin agak lain, Kakak Bos, belum JCDF yang masih tayang ini, apa segala macam masih riwah gitu. Belum filmnya Teh Merah yang Teh Merah lagi tulis itu. Yang baru kelar itu ya. Belum syuting. Baru selesai Baru selesai skrip kayaknya. skrip ya. Ini sorry, Will and Rabbit. Gue ini ya. Ya emang itu emang dipakai untuk dicabut sih, nggak Oh ada ini. yang... Maksudnya ntar sangka gue nerima bekas. Dah. Oh ini. Ada satu kata. Gak. Will and Rabbit terima kasih. Iya. Tapi bisa lah, Rabbit Pak and Haji. Wheels, Wheels and Ya, Rabbit. Rabbit and Wheels, terima kasih. Gue mau pakai Itu Ko Ernest. Coba. Ernest ya. Nes. Ini nggak nonton sih gini-ginian. WhatsApp. Hah? Apanya? WhatsApp aja. Panji dulu. Gue Nes. WhatsApp dari jam 9 baru dijawab jam 9 malam. Dia lagi happy-happy, Dur. Ya nggak apa-apa. WhatsApp sekarang dibalas ntar malam juga nggak apa-apa. Iya, yang penting mau. Orang acaranya nggak besok kan. Mas Abdul datang kan nih 20. Datang dong, Dur. Lo gila lo kalau nggak datang. Insya Allah. Gila lo bener-bener gila lo. Orang Iya. kalau secara akidah Islam tuh insya Allah itu artinya pasti datang. Cuman kan insya Allah. Izin Allah lah. Kalau tiba-tiba saya mati tanggal 19. Oh ya, kalau begitu mah. Kalau gue juga mati tanggal 19 nggak jadi 20. Makanya insya Allah. Iya. Ya kita tanpa mendahului Iya. kepastian dari Allah sebenarnya. Iya, tapi kalau ada job 3M ya 2,5 M masih saya pikir-pikir. dari siapa nih? Salah satu capres. Nggak ada, Cing. Nggak ada. Salah Demi satu Allah. capres. Iya. Nggak ada. Saya dari dulu, dari 2014, 2019, sampai sekarang 2024 ini, kalau saya dukung salah satu ya karena memang ada pertimbangan-pertimbangan. Dan jelas itu bukan karena uang yang dikasih. Memang nggak ada juga uang-uang gitu. Ya. Makanya sebenarnya kayak beberapa tim ses kalau ngobrol-ngobrol sama saya itu sebenarnya untuk menarik simpatinya saya untuk dukung tuh gampang banget. Kalian bikin aja yang bagus, yang ini tanpa kalian suruh pun saya dukung gitu. Iya. Tapi nonton debat capres kemarin tuh emang sambil nonton Twitter, sambil ngeliat Twitter tuh enak banget. Tapi itu saya suka sekali. Itulah debat yang benar-benar debat. menurut saya itu debat yang kita rindukan. Iya. Setelah 2014 dan 2019 2019, isinya debatnya cuman nggak berani serang, cuman Iya. muji sini, muji sana gitu-gitu. Karena dua-duanya punya kelemahan yang takut diserang, makanya main aman. Iya. Nah,
debat yang sekarang ini bagus. Serang aja gitu. Iya. Dari awal langsung Dari diserang. awal Anies Baswedan udah menyerang. Iya, karena Gokil. menurut saya apalagi yang dia punya dana kampanye paling sedikit. Lu sampai tahu dana kampanye Akan dikeluarin sama Litbang Kompas Ada. 1 M doang. Cuman 1 M, yang lain 20-an M, 30-an M. 02 32 M, 03 23 M. Nah, Detail dia cuman kan? 1 M. Tapi nggak mungkin tuh. Iya, maksudnya Yang itu data terdata. yang Iya, data. yang dikeluarkan untuk kita ya, kan Iya. kita nggak tahu sampai dalam. 1 M cuman. Orang cuma punya 1 M. Kalau bukan itu itu momen di mana semua orang nonton. Siarkan di beberapa stasiun televisi. Ya, kalau itu, dipotong-potong untuk berbagai platform. iya, itu kalau tidak dimanfaatkan, mau di mana lagi yang dia punya duit segitu banyak sehingga bisa memanfaatkan begitu banyak media untuk siaran langsung? Nggak ada kecuali itu. Itu gratis lagi dikasih KPU kan? Ya menurut saya udah dimanfaatin. Serang aja langsung. Kayaknya saat Pak Ganjar sama Pak Anies satu frekuensi gitu. Saya tidak tahu. Iya, tapi kita Ini. bisa melihat kan. Tapi kayaknya kita itu, bisa melihat itu terjadi secara alami. alami menurut Iya. saya di panggung. Iya. Karena kalau Prabowo kalah di putaran pertama sih seru ya. Nggak ikut putaran kedua. Ya, misalkan. Ya kan karena dibilang menang 1 putaran. Maksudnya kalau dia 2 putaran mungkin dia nggak mau ikut. Hanya 1 putaran dia bilang gitu kan. Nah, mungkin ada terjadi pemahaman di atas panggung ataupun dari sebelum naik panggung oleh tim 01 dan 03 bahwa raksasa sekarang itu ada di 02. Iya. Ya, kita lihat dari dana kampanye, kemudian kita lihat dari survei-survei yang kita tidak tahu apakah dibayar atau tidak ya. Nah, segala macam, mungkin mereka ininya harus ditumbangkan biar kita berdua bisa melaju lebih gitu. Ya. Terus banyak yang bilang juga debat capres atau cawapres itu efeknya atau punya daya apa ya, echonya tuh, gemanya tuh kurang gitu. Kalau dilihat dari 2019, tapi mungkin pada nggak sadar bahwa itu bisa dijadikan potongan yang beredar di berbagai macam platform yang sampai akhirnya ke masyarakat bawah. Iya. Karena yang nonton debat capres itu kan memang yang mungkin yang menengah ke atas ya, menengah ke atas gitu ya. Cuman sekarang itu digunakan untuk konten-konten platform yang sampai ke bawah-bawah. Mungkin di 2019 nggak semasif sekarang kayaknya ya. Mungkin Gitu. juga. Jadi banyak yang bilang kalau debat capres itu nggak terlalu berpengaruh. Kalau menurut gue sangat berpengaruh. Berpengaruh sih. Mungkin bukan pada saat debatnya ya. Setelahnya potongan-potongannya itu sangat berpengaruh gitu. Orang banyak banget sih sekarang potongan yang ndasmu aja, buset banyak banget. Iya. Sekarang kalau yang lagi rame tuh yang Pak Zulkifli Hasan itu. Iya, itu juga rame. Lagi rame. Caimin juga lagi rame. Caimin ya. Iya, maksudnya memang 1-2 kali mungkin kita. Kalau Ganjar sama Mahfud, apa ya gitu-gitu yang dipotong-potong yang terus jadi ini? Saya kurang tahu juga sih. Kurang nyampe ya? Tapi memang kayak masifnya itu sejak debat pertama itu ya, masifnya itu 01 lawan 02. 03 kayak nonton aja gitu. Iya. Iya nggak sih? Betul. Kayak kita lihat baik di atas panggung pada waktu itu maupun setelah ini sampai hari Kamis kita syuting ini, kita melihat kayak perang di sosmed itu terjadi pada 01 dan 02 saling serang dan segala macam, adu argumen. Tapi 03 cenderung untuk defensif ya. Iya, diam-diam aja gitu. Iya. Tidak terlalu masif gitu. Iya, betul. Udah berapa menit ini, Bang? Udah sejam lebih ya. Sejam lebih. Ya udahlah, abis ini kita ngomongin Kaleidoskop. Saksikan minggu depan Kaleidoskop. Tapi jangan lupa beli dulu tiketnya presale. Tentang PPTJ final tuh masih ada gak? PPTJ final udah tahun lalu sih, Bang. Udah Februari kemarin.
Sorry nih. Black. Sorry nih. Kok bisa PPTJ final? Baru dijual sekarang gimana? Finalnya udah Februari kemarin kok. Digital downloadnya. Digital download PPTJ masih ada. Digital download Di masih ada. comika.id teman-teman. Kalau teman-teman mau menyumbangkan untuk guru-guru honor kita di berbagai pelosok juga bisa di halaman donasi kitabisa.com, di pahlawan perlu tanda jasa juga di situ ada. Lalu kemudian tiket final Black Camping masih dibuka untuk kategori tiket VIP sampai saat ini kita syuting ini tiket VIP masih tersisa 68 tiket. 68 tiket. Iya. Tiket VIP saya lupa harganya berapa ya, teman-teman. Ya, hanya tinggal itu. Hanya tinggal itu. Ya. Kelas yang lain sudah tidak ada lagi, kategori yang lain. Tersisa hanya VIP 68 tiket. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat di situ di abdurarsa.com. Ya. Dan show 54 Seminggu setelahnya tuh. Seminggu setelah final Black Camping, Black Camping. 13 Januari, kemudian Ya. 20 Januari final show 54 oleh Cing Abdul Ahrian dengan opener podcast seminggu dan juga Zahra Petani. Ya. Tiket presale-nya sudah dibuka. Ya. Bisa dibeli di Goers. apa? Goers. Goers. Ya. Goers. Ya. Silakan di situ. .com. .com. Goers.com/54. Ya. Hah? Ini udah belum sih? Udah 16 Desember. Udah selesai sih. Ini sampai acaranya selesai kita masih promo loh. Iya. Karena aku cuma 10. Iya, saya nggak tahu sih. Karena 16 Desember ini pas hari terakhir saya syuting. Makanya saya juga tidak bisa nonton. Sama dengan show-nya David, saya juga lagi syuting, makanya saya tidak bisa Iya. nonton. Makanya waktu Erwin tanggal 17, saya meniatkan sekali untuk datang nonton, gitu. Tanggal 20 Januari ya lo nonton ya? Insya Allah. Ya. Kalau nggak ada job. Kalau nggak ada job 3M. 3M. Ya. Gitu. Ngomong-ngomong kayak kita nih kayak ini aja gitu ya. Insya Allah Insya Allah, amin. mudah-mudahan kita semua dalam kehidupan yang lebih baik di tahun 2024. Amin. Ya Allah, amin. Amin. Ya. Baik. Karena ada orang yang saking cintanya nggak mau nyebut amin katanya. Kobol. Ya, Saya sih nonton itu saya sih ketawa aja sih. Saya ketawa aja. Memang tapi tetap ada perasaan ngedrek-dek loh. Ya kok gitu ya gitu masih ada. betul. Masih ada. Betul. Tapi Gue kita tuh- kita paham konteksnya itu kan Iyalah maksudnya konteksnya beliau sedang lip service. Iya. Iya nggak sih? Ya tapi nggak usah itu juga gitu. Iya, tapi ya nggak usah gitu juga betul. Iya. Nggak usah gitu juga sih. Maksudnya kita yang tidak terlalu religius aja nih. Iya. Masih ada ngedrek-deknya. Iya. Dengerin gitu. Maksudnya artinya Anda menyandingkan seorang manusia yang begitu lemah dengan Allah yang begitu maha kuasa Iya. gitu. Di dalam sebuah ritual yang ritual itu kita dapat setelah Nabi kita ke Sidratul Muntaha gitu. Bukan, Isra Mi'raj. iya. Iya. Bukan, kalau perintah yang lain kan ayat turun aja. Sholat itu satu-satunya yang Rasulullah SAW sampai ke atas sana gitu. Iya. Jadi Ya itulah. menyandingkan seorang manusia yang tidak bisa apa-apa dengan Allah yang begitu luar biasa. Walaupun itu konteksnya mungkin sedang guyon, lip Iya. service di sebuah acara gitu. Terlalu berlebihan. Iya. Tapi ya saya nonton itu saya paham aja sih. Maksudnya ya mungkin konteksnya komedi. Iya. Memang kadang-kadang itu ada adrenalin di dalam. Saya juga pernah ngomong di sini kan. Iya. Cing, ya. Adrenalin podium. Iya. Yang itu juga kita rasain. Sama seperti, kalau kita mau lanjut, sama seperti kasusnya Komika Lampung itu. Iya. Menurut saya itu adrenalin panggung. Itu tidak ada di materinya itu. Iya. Dia ngepans, padahal kalau dia ngepans yang di depannya aja, itu masih aman aman. itu materinya. Iya. Tapi dia tambahin dengan kalimat Iya. yang itu saya yakin tidak ada di materinya. Iya. Tapi karena adrenalin panggung di mana pansnya tidak kena, dia bikin jadi bom slide Iya. gitu. Padahal niatnya, Malah maksudnya kepleset kita paham beneran, niatnya kan. Niatnya itu pengen mengkritisi bahwa banyak orang itu pakai namanya Nabi Muhammad SAW, pakai nama Muhammad, tapi kelakuannya Kelakuannya tidak tidak seperti sesuai. tidak sesuai. Ya. Itu bagus, kritik yang membangun. Iya. Tapi karena dia tambahin dengan kalimat terakhirnya itu yang bikin ini. Karena kita juga tahu kan ada orang nama Muhammad memang kelakuannya
Tidak. Iya. Contoh Muhammad Yusran Al-Qatiri. Muhammad lagi. Namanya Muhammad itu. Iya. Tapi kelakuannya jelas jauh dong dari Nabi Muhammad SAW. Apa? Lebih ke siapa dia? Nggak ada orang yang bisa menyamai Rasulullah SAW. Iya, maksudnya si Muhammad Yusron ini lebih ke Ya saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu. Kan kita tidak bisa menilai hati orang. Iya, kan, iya, Ji. iya. Tapi maksud saya Muhammad Yusran Al-Qatiri kalau disandingkan dengan Rasulullah SAW tentu jauh. Jauh lah. Tentu jauh. Iya. Nah yang dimaksud sama komika Lampung ini maksudnya begitu. Iya, iya, iya. Maksudnya itu begitu. Iya, iya, iya. Ya, tapi karena dia kebetulan, memang dia salah. Saya tidak bilang dia benar ya. Dia salah dengan kalimat itu. Tapi kemudian itu menjadi besar sekali karena dia juga tampil di salah satu acara, itu acara politik. Kemudian kita tahu yang membesar-besarkan masalah ini, kita bisa lihat komplotan dari mana. Iya, komplotan lagi. Iya, jadi Kelompok lah. iya dari kelompok mana. Jadi Iya. kita kelihatan sekali. Walaupun memang saya bilang itu salah ya, tidak bisa kita benarkan. Iya. Tapi ya itu. Nah, sama juga dengan yang terjadi dengan Pak Zulhas Pak ini. Zulhas. Maksudnya adrenalin podium mungkin atau apa gitu-gitulah. Ya. Ya, begitulah teman-teman. Closing yang jadi panjang. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Semoga setirkan teman-temannya semua sudah ini baju Black Camping. Teman-teman kalau mau beli ada di Shopee Physical. Bisa dibeli, ada 2 desain Black Camping yang ini dan ada satu lagi yang ada beruang orang pada ada tenda-tenda begitu. Dan ada parka Black Camping yang dipakai juga bagus sekali. Iya. Teman-teman. Itu Terima ya. kasih sekali lagi untuk Rabbit and Wheels. Rabbit and Terima Wheels. Motoran pakai ini, begitu turun pakai parka Black Camping. Baik. Mantap, saya Abdul Arsyad pamit. Abdul Harian juga pamit. Dan salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.